Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi dalam praktikum yang ke-8. Tapi kita hari ini belajar tentang bahan ajar interaktif menggunakan PPT atau PowerPoint. Seperti biasa, sebelum kita praktikum, jangan lupa berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian kita harus tahu dulu definisi dari PowerPoint. Menurut Atmajaya tahun 2021, PowerPoint merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu memaparkan materi dalam bentuk slide presentasi yang interaktif, sehingga materi dapat ditampilkan secara lebih efektif dan profesional. Jadi PowerPoint ini fungsinya untuk membantu memaparkan materi ya. Tapi yang ada di dalam PowerPoint ini hanya poin-poin pentingnya saja, namanya juga PowerPoint gitu. Kekuatan sebuah poin-poin penting itu. Nah, biasanya kita membuat PowerPoint kan hanya materi atau poin-poinnya saja gitu. Atau masih kebanyakan mungkin dari kita hanya copy paste dari makalah kemudian di PowerPoint. Nah, sekarang kita akan membuat PowerPoint ini menjadi lebih interaktif. Selain menggunakan poin-poinnya, kita juga akan lebih memberikan interaktif gitu. Mungkin kalau animation di PowerPoint teman-teman sudah sering menggunakannya, tapi kalau sekarang kita pakai interaktifnya menggunakan hyperlink gitu. Hyperlink itu apa? Hyperlink itu suatu cara untuk menggabungkan suatu bagian di dalam slide, file, program, ataupun pada halaman web dengan bagian yang lainnya dalam bidang-bidang tersebut. Hyperlink sering dipakai untuk menunjukkan lokasi lainnya dari teks maupun objek yang diperlihatkan atau dipresentasikan. Jadi nanti misalkan teman-teman klik ajar, nanti masuk ke slide selanjutnya, ke slide yang dituju. Nah, biar lebih memahami, kita langsung aja ke praktikumnya. Sebelum praktikum, pastikan teman-teman punya aplikasi PowerPoint-nya ya. Kemudian, ini saya sudah bikin materi. Buat materinya biasa aja, kayak di PowerPoint pada umumnya, CTRL ini. Misal, kita buat dari awal. Nah, ini misalnya kita ada di tampilan PowerPoint gitu. Nah, ini kan masih kosong banget. Kalau teman-teman kehabisan ide, teman-teman boleh cari template PowerPoint-nya di Slides Go atau di Prefix boleh, dimanapun boleh. Karena web yang menyediakan template PowerPoint itu udah banyak banget teman-teman, dan itu bagus-bagus banget, menarik gitu ya. Nah, ini saya sudah punya template-nya. Ini saya bikinnya manual ya. Ini ada, jangan lupa di slide pertama, ini biasanya mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Ini identitas materinya ya teman-teman. Kemudian di slide kedua, ini ada kompetensi dasar. Ya, boleh kompetensi dasar dulu atau boleh ini. Ini tuh menunya, menu yang ada di PowerPoint ini. Misal kita mau pakai menu dulu, tinggal seret pindahkan. Nah, gitu. Jadi pindah ya. Kita tulis di sini menu. Klik kanan. Oh, ini karena sudah disatukan. Oke. Kita pakai add textbook. Maksudnya menu itu ini apa? Menu ini mencakup apa-apa saja yang ada atau yang termuat di PowerPoint ini. Ini bisa kita tulis. Ini boleh dikembangkan sesuai dengan kreativitas teman-teman ya. Kemudian karena kita matematika, biasanya di matematika itu ada materi, ada contoh soal, ada soal latihan, dan ada
Satu lagi apa? Materi, contoh soal, soal latihan itu biasanya yang 3. Nah, karena kita ada kompetensi dasar, kita masukin kompetensi dasarnya. Ya. Copy paste. Kita taruh sini cukup dulu. Ganti warnanya jadi warna yang menarik aja teman-teman. Cari warna yang bagus. Di menu kita punya ini, di copy aja, copy paste. Nah, di sini kita punya apa? KD. Kalau nggak ngerti KD bisa kita pakai kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar. Di kompetensi dasar. Copy paste lagi. Terus ada apa? Ada materi. Teman-teman nambahin materi boleh. Pasti harus ada materi ya. Karena kan kita mau menjelaskannya materi. Terus ada apa lagi? Ada materi, terus ada contoh soal. Contoh soal dan materi itu bebas ya teman-teman, mau disatuin atau enggak itu sekreatifnya lagi. Kemudian habis contoh soal saya mau bikin ada soal latihan. Selain soal latihan, saya juga menyediakan review materi. Urutannya seperti apa ini bebas ya teman-teman, karena nanti kita kan akan diklik sama hyperlink. Review materi. Review materi ini wajib atau enggak? Enggak juga, Pak. Jadi bebas ya. Di sini ada, sekali lagi di halaman pertama pastinya itu ada identitasnya, ada judul babnya, kemudian disusun oleh siapa, boleh ya. Kemudian di slide kedua ini boleh kompetensi dasar dulu, boleh menu dulu. Ini bebas ya teman-teman. Gitu. Terus di slide selanjutnya itu isi atau konten-kontennya ya. Ini saya sudah punya konten-kontennya. Oke. Nah, cara untuk menghiperlinknya seperti ini. Di halaman pertama juga kita sudah bisa hyperlink. Pastikan teman-teman sudah membuat icon ini. Ya, udah membuat gambar entah itu panah, entah itu bentuk-bentuk yang lain, atau misalkan tanda smile dan yang lainnya. Pokoknya ada bentuk seperti ini. Dan posisinya di mana? Boleh di sini, di sini, di sini ataupun di sini, itu boleh, bebas ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman klik kayak gini, klik ya, diklik, kemudian insert, terus ke hyperlink, hyperlinknya diklik. Kemudian kalau di sini pilihannya masih ke existing file or web page, ini teman-teman ganti jadi ke place in this document, karena kita pakainya berdasarkan dokumen yang ada di PowerPoint ini gitu. Ini kan slide pertama. Nah, kita mau mengarahkan slide ini ke slide yang kedua. Kita klik slide yang keduanya. Ya. Kalau mau ke first slide boleh, ke last slide boleh, ke next slide boleh. Ke next slide juga boleh, ya. Next slide itu untuk slide selanjutnya. Tapi kalau teman-teman bingung, ya teman-teman langsung aja klik ke slide 2 gitu. Oke? Oke. Ya. Ini kalau pakai bentuk. Kalau pakai tulisan gimana? Kalau pakai tulisan sama aja, teman-teman tinggal klik text box, terus teman-teman tulis next. Udah, setelah itu diklik ya. Ini boleh
apa ya namanya, boleh diedit gitu, jadi warna, edit lah yang bagus gitu. Kemudian ke insert lagi, terus ke hyperlink lagi. Nah, teman-teman bisa pakai ini, next. Tadi kan pakai yang slide kedua, sekarang pakai yang next. Oke. Nah, ini kalau pakai tulisan. Oke, nah kemudian kita ke slide yang kedua. Ini menu ya udah biarin aja. Nah, sekarang ini ke kompetensi dasar. Oke, kompetensi dasar dengan yang belakangnya ini kan pisah gitu. Nah, cara menggabungkannya itu ke format, kemudian ke grup, terus grup. Nanti dia jadi satu. Sama yang ini juga. Ini, terus klik grup. Ya, nanti dia pindahnya tuh nggak pindah-pindah sendirian, tapi udah satu. Klik lagi, kemudian grup. Ini warnanya masih putih, hitam, kita bisa ganti jadi warna putih aja. Diklik lagi, kita bikin grup. Klik lagi, kita bikin grup. Ini kan tadi dari elemen-elemen kita gabungin dari jadi grup. Nah, kalau misalkan dari grup kita ubah jadi masing-masing, itu caranya tinggal ungroup. Nanti satu-satu. Kalau misalkan mau dibikin grup lagi, tinggal ke grup. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya kita klik kompetensi dasarnya, kemudian ke insert, terus ke hyperlink, ya, ke hyperlink. Kemudian kita ke kompetensi dasar. Slide ketiga, kompetensi dasar bukan? Oke, slide ketiga. Terus kita ke materi. Kita klik hyperlinknya, materinya ada di mana aja? Ini materi, import materi. Oke. Kemudian contoh soal. Kita klik hyperlink ke contoh soal. Kemudian soal latihan, kita klik soal latihan. Oke. Review materi. Kita klik review materi ke slide ini. Nah, di sini ada yang kurang ya teman-teman, tombol back atau next-nya. Gitu. Gimana caranya? Kita tinggal pakai ini aja, icon ya. Saya mau pakai yang ini aja, yang biasa orang-orang sudah tahu. Copy paste, copy paste, terus tinggal di ini. Oke, gitu ya. Ini dan ini kita samakan warnanya. Oke. Tadi yang ini kita kan untuk tombol back, maka kita insert hyperlink, terus kita pakainya yang ke last slide. Kalau last slide kan berarti slide terakhir. Nah, kita pakainya ke sini. Ya, ke sini boleh atau ke first slide juga boleh, karena dia slide kedua. Jadi kalau balik lagi ya slide pertama. Oke, nah kalau ini tujuannya untuk ke slide selanjutnya boleh, ke slide selanjutnya boleh. Kalau ke slide selanjutnya berarti kan sama aja kayak ke kompetensi dasar ya. Jadi ya bebas, teman-teman mau slide selanjutnya juga boleh. Kita pakai next slide aja.
Terus gimana kalau misalkan kita salah nih mencetnya? Tadi kita mencetnya harusnya last slide, tapi kita mencetnya jadi next slide. Nah, cara menghapus hyperlinknya tinggal diklik lagi aja, terus kemudian remove link gitu ya. Kemudian di sini kita copy, kita paste di sini karena di sini belum ada kan. Oke, ini kita lihat hyperlinknya kita ubah ke yang halaman pertama aja. Nah, kita ubah ke halaman enggak, kita ubah ke slide 2 ke menu. Atau teman-teman bisa gini tulisannya. Edit text. Berarti dia kembali ke menu. Dia kembali ke menu. Atau dia mau ke next. Kita tulis next di sini, edit text. Edit text. Kita tulis next. Oke. Ada menu dan next. Kita klik, kemudian di hyperlinkkan ke menu. Menu ada di slide 2. Oke. Kemudian ini kita ganti jadi next. Nextnya berarti yang slide ke 5. Slide ke 5 ya, next. Begitupun selanjutnya ya. Ini masih next, masih gabungan dari review. Ini juga masih review, ini juga masih review. Dan ini materi. Nah, ini materi. Kan tadi kita udah bikin di sini materinya. Udah di hyperlinkkan. Yang materi kan sudah diberi hyperlink tadi. Sudah diberi hyperlink. Materi. Ya, sudah diberi hyperlink. Gitu. Ini juga udah diberi hyperlink. Nah, materi ini kan bisa balik lagi ke menu, bisa balik lagi ke next kemana namanya, ke slide selanjutnya. Tinggal kopas kayak gini lagi aja, shift datar aja. Oke, kita ke sini, paste menu dan next. Kita lihat bentuknya. Ini ke menu dan ini nextnya ke mana? Nextnya berarti ke slide 11, slide 10. Oke. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk slide terakhir ini teman-teman bisa pakai ke menu, bisa pakai ke awal, ke menu, atau ke first one. Ya, ke menu atau ke first slide. Jadi ini bebas kata-katanya mau seperti apa, itu teman-teman ya. Kalau ini udah diubah, kita ke first slide itu ubah jadi ke
Ini kan udah di hyperlinkkan semua ya. Nah, kita jalan slideshow. Nah, kita dari awal ya, slide awal. Nah, ini tampilan awalnya, kemudian kita klik yang di sini. Nanti langsung balik ke slide selanjutnya. Kalau kita klik kompetensi dasar, kita akan masuk ke sini. Nah, kalau kita belum ada tombolnya yang tadi kan, yang back kayak gitu, kita pakai yang sebelumnya. Nah, kalau udah, kita coba klik yang materi. Apakah langsung ke slide materi? Langsung kan? Nah, ini slide materi. Kemudian kita mau ke menu. Kita balik lagi ke menu. Langsung ke menu. Kemudian kita mau ke contoh soal. Kita klik contoh soalnya. Contoh soal gitu. Kalau kita mau balik lagi ke menu ya harus pakai tampilan yang tadi ya teman-teman. Yang ini nih. Yang kayak gini. Kalau next berarti next. Oke. Kita kalau sudah balik lagi ke menu. Kemudian ke soal latihan. Itu soal latihannya. Soal latihan. Kalau tanda bits-nya nggak ada, ya pakai manual, tapi pastikan ada ya. Kemudian ini soal terakhir, menu, mau ke menu, balik lagi ke menu, atau mau ke sini, next. Terus kalau kita mau ke first slide bisa gitu. Nah gitu ya teman-teman, hari ini sekian praktikumnya tentang bahan ajar interaktif dengan PowerPoint. Silahkan dikembangkan, teman-teman bisa mengembangkan dengan yang lebih baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di forum diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan tugasnya dilihat ya di Mat Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.